Perahu kayu yang membawa lebih dari 100 warga Rohingya. Menurut kepolisian, mesin perahu itu rusak dan perahu yang sebagian besar membawa perempuan dan anak-anak itu kandas di dekat desa Parelak di Kabupaten Aceh Timur. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami. Perkenalkan, nama saya Sarwinda Rosyana Marani dengan NPM 234101118 dan dengan rekan saya Jocelyn Serafi Nugroho dengan NPM 234100091. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus etnis Rohingya yang mengungsi ke Aceh. Kasus etnis Rohingya yang mengungsi ke Aceh bermula pada konflik panjang dan diskriminasi berat yang dialami Rohingya di Myanmar, khususnya di Rakhine. Sejak era kedutaan militer 1962, kemudian semakin parah pada tahun 2012 dan 2017 dengan kekerasan masif memaksa mereka untuk melarikan diri. pengungsi Rohingya yang sulit masuk ke negara tetangga akhirnya terdampak di Aceh sejak 2009 karena letak geografisnya yang strategis dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah setempat. Aceh menjadi tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya akibat penganiayaannya terhadap sistematis di Myanmar. Kasus etnis Rohingya yang mengungsi ke Aceh menarik perhatian beberapa waktu terakhir. Sejak November 2023, gelombang arus pengungsi Rohingya terus berkelanjutan. Pada awal tahun 2025, tercatat 264 pengungsi telah tiba di Indonesia. Awalnya masyarakat Aceh menerima pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan. Namun ada beberapa faktor seperti peningkatan jumlah pengungsi dan isu sumber daya terbatas, maka muncullah penolakan dan protes dari masyarakat. Bahkan ratusan mahasiswa pernah melakukan aksi pengusiran bagi pengungsi Rohingya. Kita akan menjelaskan keterkaitan antara kasus etnis Rohingya yang mengungsi ke Aceh dengan 17 SDGs. Pada video kali ini kita akan menjelaskan 4 poin dari ke-17 SDGs. Kasus pengungsian etnis Rohingya ke Aceh terkait erat dengan SDGs nomor 1 tentang tanpa kemiskinan, karena pengungsi ini mengalami kemiskinan multidimensi, yaitu kekurangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial akibat kehilangan mata pencaharian dan kondisi pengungsi. SDGs 1 menekankan pengatasan kemiskinan dalam segala bentuk termasuk bagi kelompok rentan seperti pengungsi Rohingya. Upaya yang perlu dilakukan meliputi penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, menjamin hak ekonomi dan sosial, serta membangun ketahanan agar pengungsi dapat mandiri dan keluar dari siklus kemiskinan. Penanganan yang komprehensif sangat penting agar pengungsi tidak semakin rentan terhadap kemiskinan dan diskriminasi. SDGs nomor 10 mengurangi ketimpangan terkait dengan kasus pengungsi Rohingya di Aceh karena mereka menghadapi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan seperti keterbatasan akses layanan dasar, pekerjaan, dan perlindungan hukum yang menyebabkan diskriminasi dan marginalisasi. SDGs 10 menekankan pentingnya inklusif sosial dan ekonomi tanpa diskriminasi serta pemberdayaan kelompok rentan agar mendapatkan hak yang setara. Upaya yang perlu dilakukan meliputi pemberdayaan pengungsi untuk berpartisipasi sosial ekonomi, penghapusan kebijakan diskriminatif, dan penyediaan perlindungan sosial serta kebijakan inklusif, guna memberi kesempatan yang sama bagi semua. Selanjutnya, SDGs ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, terkait erat dengan kasus pengungsian Rohingya di Aceh karena pengungsi ini menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan pemindahan paksa yang menimbulkan trauma dan ketidakamanan. SDGs ini menekankan perlunya kelembagaan yang kuat, transparan, dan inklusif untuk melindungi hak asasi pengungsi serta menjamin keamanan dan akses keadilan bagi mereka. Upaya yang dilakukan meliputi perlindungan hukum dan keamanan pengungsi, menghapus diskriminasi, pembangunan koneksi sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal, serta menyediakan akses keadilan untuk mengatasi konflik dan ketenangan sosial. Dengan demikian, SDGs 16 mendukung terciptanya lingkungan yang damai, adil, dan lembaga yang mampu melindungi pengungsi Rohingya secara efektif di Aceh. SDGs ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan sangat relevan dengan situasi pengungsi Rohingya di Aceh. Menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang memadai. Kemitraan global dan lokal sangat penting untuk mobilisasi sumber daya, teknologi, dan pengetahuan dalam mengatasi tantangan kompleks seperti pengungsian dan krisis kemanusiaan.
Kerjasama antara pemerintah Indonesia, organisasi kemanusiaan internasional seperti IOM, dan donor internasional sangat penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan pemindahan pengungsi Rohingya ke tempat yang aman. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengungsi menerima dukungan yang memadai, kapasitas kelembagaan lokal diperkuat, dan tujuan pembangunan berkelanjutan terkait pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan perlindungan hak asasi manusia dapat dicapai. Itu dia penjelasan dari kami tentang keterkaitan 17 SDGs dengan kasus pengungsian Rohingya ke Aceh. Jangan lupa terus peduli dan peka terhadap isu global, karena setiap aksi kecil bisa berdampak besar. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.